Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu hari ini akan kita bahas mengenai editable poly. Nah, editable poly ini sebenarnya sudah disinggung beberapa kali pada saat kita membuat pegangan gelasnya atau pada saat kita memodifikasi gelas. Nah, biasanya ini ada di tempatnya bagian vertex pada saat menghubungkan titik. Nah, cuma ini lebih lengkap lagi. Jadi saya jelaskan dulu sekali lagi bahwa editable poly itu adalah objek di mana kita bisa memodifikasi satu objek saja. Misalnya kita menggunakan box, itu bisa kita modifikasi menjadi objek yang lebih lengkap, jadi lebih terstruktur dan lebih real. Kita akan buat. Nah, di sini saya aktifkan boxnya. Kita akan buat meja. Jadi misalnya bikin meja persegi panjang seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita buat editable polynya, ini kita tentukan dulu. Jadi ini range-nya adalah lebarnya, panjangnya, kemudian width-nya adalah lebar, height-nya itu adalah tinggi. Nah, tapi ini kita bisa edit nanti belakangan. Yang paling penting itu adalah segmen. Nah, kita mau bikin meja, berarti kita butuh segmennya 3, kemudian width-nya juga 3, dan height segmen itu untuk atas dan bawahnya kita butuh 2. Jadi ini yang Anda harus ubah, jadi 3, 3, dan 2. Nah, sebenarnya ini bisa kita tambah nanti, tapi nanti saya jelaskan, jadi sementara pakai ini dulu. Oke, setelah itu, nah ini kita tampilkan dulu bagian titik-titiknya, yaitu di open edge. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperlihatkan garis. Nah, bisa coba kita ganti. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, di sini kita bisa lihat garis-garis yang dari segmennya tadi. Kalau sudah dibuat seperti ini, Anda bisa klik kanan. Jadi Anda aktifkan objeknya, kemudian klik kanan. Setelah itu convert to, Anda pilih yang editable poly. Kemudian di sini ada vertex. Vertex itu adalah bagian titik-titiknya tadi. Untuk membuat titik, karena kita butuh meja, kaki meja, maka Anda seleksi vertex yang di bagian tengah ini. Jadi Anda buka di top. Ini saya besarkan topnya. Oke, nah Anda seleksi titik yang warna merah ini, kemudian Anda pilih select and uniform scale, kemudian ditaruh di ujung seperti ini. Kemudian untuk yang bawah juga, yang bagian tengah Anda tarik. Nah, kotak kecil yang di ujung sini itu kita gunakan sebagai kaki. Nah, kemudian kita kembali ke tampilannya. Nah, di sini kita balik. Jadi kita ambil yang bagian titik. Nah, jadi kalau vertex itu adalah titik-titik untuk mengubah bentuknya. Kemudian kita pilih polygon. Polygon itu untuk memilih sisi, sama pada saat kita buat kotak susu. Nah, ini kita pilih yang kotak yang kecil tadi yang kita buat, tapi kita ambil yang bagian bawah. Jadi ini Anda putar, ambil bagian bawahnya karena kita mau membuat kaki. Setelah itu, di bagian selection ini Anda cari tulisan extrude. Nah, Anda klik yang settingannya, yang kotak kecil. Oke. Nah, di sini kakinya otomatis ada. Ini bisa Anda panjangkan seperti ini. Jadi nilainya Anda tambahkan. Misalnya mau, ini nilainya terserah ya. Jadi misalnya mau bikin kaki kursi, tingginya terserah. Kalau sudah Anda ubah, jangan lupa Anda harus centang. Karena kalau Anda tidak centang, nanti tidak akan tersimpan hasil editannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian di sini ada, ini kita bisa kecilkan. Misalnya kita bisa buat lebih sempit seperti ini. Jadi ketebalan mejanya tidak terlalu tebal. Oke, kalau ini sudah selesai, kita mau bikin bagian tengahnya ini. Jadi di bagian meja ini, tengahnya akan kita buat
material kaca. Jadi Anda pilih poligon. Nah, ini yang mau kita buat jadi kaca. Jangan lupa pilih atas dan pilih bawah. Jadi tekan kontrol, kemudian pilih yang bawah. Oke, setelah itu pilih material, jadi tekan huruf M di keyboard. Terus jangan lupa ambil satu slot. Kemudian pilih assign material to selection, tampilkan. Dan Anda bisa aktifkan sebenarnya backgroundnya di sini. Background itu untuk melihat hasil materialnya di sini. Jadi tambahkan background. Kemudian kita ubah opacity-nya, transparansi, misalnya kita mau bikin kaca, transparansinya adalah 20. Warnanya biasa kita buat warna biru. Terus kalau Anda mau bikin efek, tinggal ini dinaikkan, kemudian dibuat lebih tipis dikit. Jadi ada efek mengkilapnya dikit. Kemudian kalau sudah selesai, nah ini hasilnya tadi, jadi transparansinya seperti ini, kemudian ada efek kilatannya. Setelah itu, oke. Nah, objek ini udah transparan, kita bisa lihat bagiannya. Nah, kemudian objek yang lain yang tidak terbuat dari kaca, ini bisa kita buat efek yang lain, misalnya kita ganti warna, atau Anda bisa tambahkan material kayu. Nah, ini kita seleksi. Jadi kita ambil bagian kaki, karena kita mau ubah warna. Oke, terus kita seleksi bagian atas. Anda bisa ambil di sini. Oke, tinggal yang bagian samping. Nah, jadi selain kaca yang tidak kita seleksi, oke, seperti ini, sama bawahnya. Nah, sebenarnya kita bisa pilih langsung di bold, cuma mencegah supaya yang material kacanya tidak ikut terseleksi. Pilih material sekali lagi, kemudian kita select uniform, select ini, kemudian tampilkan. Kita bisa pilih warna coklat, atau Anda bisa cari materialnya. Oke, kita cari. Oke, udah. Oke, nah kita sudah dapat. Jadi ini adalah satu objek, hanya satu objek box, tapi kita bisa modifikasi. Jadi kita bisa bikin dua material dalam satu objek dan bisa bikin kaki. Nah, sekarang kita mau bikin untuk kaki bawahnya. Jadi ada tambahan lagi. Kita bisa pilih edge. Jadi edge itu adalah menambahkan garis segmen. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat, edge itu adalah jadi saya jelasin dulu, kalau misalnya vertex itu kan adalah titik-titik. Edge itu adalah tiap sisi, jadi sudutnya. Kemudian kalau border itu adalah keseluruhan. Poligon itu adalah sisi, jadi masing-masing sisi. Elemen itu untuk keseluruhannya. Hampir sama dengan yang border. Nah, kita coba yang edge ya. Kita mau tambahkan segmen karena ini tidak ada segmennya. Kita seleksi kakinya sampai semua berubah jadi warna merah, garis warna merah seperti ini. Kemudian kalau sudah diseleksi, Anda ke bawah. Ini gunanya untuk menambahkan segmen. Jadi Anda pilih connect. Oke, di sini ada satu segmen, kita butuh dua segmen seperti ini. Jadi Anda tambahkan nilainya 2. Kalau tadi kan 1, kemudian kita kasih 2, jangan lupa dicentang. Nah, ini kita dapat segmen seperti ini. Nah, ini mau kita sambungkan untuk bikin kaki. Nah, di sini hasilnya ada di front. Oke, sekarang kita balik ke vertex. Nah, ini kita turunkan dulu ke bawah. Kemudian kita buat lebih sempit.
Nah, seperti ini. Terus kita pilih poligon dan kita sambungkan. Oke, jadi kita seleksi masing-masing 4 yang tadi kita tambahkan segmennya. Kemudian Anda pilih bridge. Jadi bridge itu untuk menyambungkan otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, nanti dapat objeknya seperti ini. Nah, kita mau bikin lagi untuk yang objek di tengah. Jadi caranya sama, pilih lagi objeknya, kemudian balik ke edge. Setelah itu seleksi objek yang mau ditambahkan. Oke, tekan Ctrl. Oke, kemudian pilih connect. Nah, kita tambahkan 2 kayak tadi sampai ada di bagian tengah seperti ini. Jangan lupa dicentang. Setelah itu balik ke poligon, seleksi bagian tengah yang mau kita tambahkan sambungan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bridge. Oke. Nah, ini kita bisa tipiskan karena terlalu lebar. Nah, kita bisa atur di left-nya, pilih vertex. Kemudian ini kita buat lebih sempit. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari modifikasi objek menggunakan editable poly. Semua ini hanya dari satu objek saja, yaitu objek kotak atau objek box. Kemudian kita modifikasi dan kita tambahkan material. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa render. Oke, ini satu objek. Nah, kemudian objek yang lainnya adalah kita coba akan membuat kursi. Jadi objeknya sama dari kotak. Oke, ini kita geser dulu. Nah, kalau misalnya kita mau edit gambarnya, kita bisa pilih vertex seperti ini, kemudian kita bisa edit. Jadi kita bisa bikin lebih kecil misalnya, atau mau dibikin lebih lebar juga bisa. Oke, ini kita geser dulu. Sekarang kita bikin kursi. Kursinya sama. Jadi Anda pilih box, kemudian buat di sini. Nah, kalau kita sudah atur segmennya di awal, dia akan ngikutin otomatis berapa jumlah segmennya. Tapi kalau tidak sesuai, Anda bisa edit lagi di modify. Nah, nanti Anda bisa edit lagi di sini. Kemudian dengan cara yang sama, Anda pilih objeknya, kemudian klik kanan. Setelah itu pilih editable poly. Masuk ke vertexnya, kita seleksi untuk bikin kaki kayak tadi. Nah, ini saya besarin dulu. Kita geser. Oke, setelah itu kita balik bawahnya. Kemudian pilih poligon. Ambil seleksi yang di ujung tadi, kemudian dipanjangkan menggunakan extrude. Nah, panjangnya bisa diedit nanti, misalnya mau bikin seperti ini, jangan lupa dicentang. Kemudian kita mau bikin sandaran kursinya di atas. Nah, jadi hanya seleksi 2 titik saja, 2 sisi, kemudian naikkan ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mau tambahkan sandaran kursi. Jadi caranya sama kayak tadi. Anda seleksi, pilih edge, kemudian seleksi sandaran kursinya. Setelah itu pilih connect. Nah, ini kita tambahkan 8. Oke, dicentang. Kemudian pilih poligon dan sambungkan.
Kalau salah tinggal di Ctrl Z saja. Nah, kemudian untuk nyambunginnya pilih bridge. Nah, ini kita edit. Jadi kita edit dulu titiknya, vertexnya kita edit. Ini kita seleksi, naikkan ke atas. Oke, Anda bisa modifikasi lagi ya. Nah, oke. Selesai untuk bagian kursi. Tinggal kita sesuaikan sama material yang meja tadi. Jadi ini tinggal Anda ambil, kemudian disesuaikan. Ini bisa Anda ubah juga ukurannya. Pilih vertex, kemudian seleksi. Anda bisa buat lebih kecil. Oke, ini selesai, dua objek, menghasilkan dua objek juga. Kemudian saya mau memperlihatkan satu lagi, bagaimana kita bisa membuat objek perspektif ini itu kemudian bisa diubah menjadi extended. Nah, jadi extended itu kan kelebihannya adalah bisa memperhalus permukaan. Jadi kalau kursi biasa kita bisa bikin seperti sofa. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi ini kita seleksi dulu. Caranya adalah kita pilih edge-nya, kita seleksi yang mau kita haluskan seperti ini. Nah, tapi jangan lupa ini diseleksi juga ya. Jadi kita ambil pinggirnya seperti ini. Oke. Oke, jadi hanya bagian atasnya saja yang kita ambil, semua garisnya. Kalau kita lihat gambarnya, kita hanya ambil yang bagian sisi yang luarnya saja dan posisi di atas seperti ini. Nah, ini oke. Kemudian saya balik ke sini, saya zoom. Nah, kita haluskan permukaannya menggunakan chamfer. Nah, kalau Anda lihat hasilnya kan kita bisa chamfer seperti ini. Jadi dari yang permukaan tajam tadi kemudian kita bisa haluskan. Nah, ini untuk yang bagian jumlah segmen. Jadi kalau cek segmennya cuma satu kan berarti kesannya kayak dipotong. Nah, semakin banyak segmennya itu berarti akan semakin halus. Nah, ini bisa ditambah. Misalnya Anda mau lebih halus lagi. Oke, terus dicentang. Nah, selesai, Anda bisa melihat permukaan yang lebih halus lagi. Oke, yang lainnya Anda bisa edit, misalnya bisa bikin untuk bagian kaki mejanya, kemudian sudut yang bagian bawahnya juga. Begitupun dengan yang kursi. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan hari ini. Untuk modifikasi objek yang lain Anda bisa kreasikan sesuai apa yang Anda inginkan. Yang jelas dari poligonal ini Anda bisa buat apa saja dengan satu objek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.